Nah, itu tadi medan listrik statis untuk dua persamaan Maxwell yang pertama. Kemudian di sini ada contoh yang lain, potensial listrik pada jarak R dari sebuah sumber muatan Q. Ini kita bisa menghitungnya dengan hukum Coulomb, di mana kita ketahui persamaannya adalah seperti ini. Jadi hasilnya dapat didapat mengambil acuan di titik tak berhingga, di mana di titik ini potensi listriknya sama dengan 0. Nah, oke, ini lanjutan dari contoh yang tadi. Jika muatan sumber adalah N buah, masing-masing berjarak R dari titik pengamatan, maka potensial listrik di titik pengamatan adalah jumlah. Ya. Kita jumlahkan. Jika muatan tersebut adalah N buah, maka kita menjumlahkannya. Di sini kita operasi penjumlahan ini untuk I sama dengan 1 sampai N, ya. Dan jika sumber muatan adalah muatan kontinu, maka potensial listrik di titik pengamatan bisa kita definisikan sebagai integral, tergantung sebagaimana kita menghitungnya, apakah sebagai integral Coulomb, luas, ataupun integral garis. Oke, itu tadi sudah kita bahas dua persamaan Maxwell yang pertama. Kemudian yang dua yang selanjutnya untuk medan listrik statis adalah seperti ini, di mana di sini adalah curl untuk medan vektor E dan medan vektor B. Untuk medan vektor E, curl-nya adalah sama dengan 0. Untuk medan vektor B, curl-nya adalah sama dengan J atau arus. Nanti kita lihat bagaimana sebenarnya realisasi fisiknya. Nah, kita juga bisa menggunakan analogi arus air untuk operasi curl ini. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah sebuah penggambaran dari arus air yang mengalir di sungai. Di tengah-tengah sungai arusnya deras, sementara di samping, di bagian di dekat dengan daratan, dia arusnya tidak terlalu deras. Nah, curl bisa kita definisikan sebagai seberapa rotasi pada titik tertentu pada koordinat sungai ini. Oke. Untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan sebuah analogi kincir. Jika kita letakkan sebuah kincir seperti tergambar di sini pada berwarna merah, ya, huruf X berwarna merah. Jika kita letakkan kincir di posisi ini, dia akan berputar sesuai dengan arus yang ada pada sungai tersebut, ya, pada koordinat tersebut. Sehingga kita bisa lihat di sini arus di bagian bawah adalah lebih deras dibanding atasnya, sehingga perputarannya adalah seperti ini. Dan jika kita lihat operasi tangan kanannya, kita lihat bahwa di sini nilainya adalah positif, karena curl di sini menghitung operasi cross product. Sehingga kalau kita lihat dari hukum tangan kanan, lingkaran di titik ini, perputaran kincirnya atau perputaran arusnya adalah menunjukkan bahwa dia nilainya adalah positif, ya, karena dia berputar kiri, ya. Kemudian kalau kita lihat di posisi yang lain seperti di sini, kita letakkan kincir, dia akan bergerak ke arah kanan. Sehingga curl di titik ini kita akan lihat bahwa curl dari arus air di sini adalah negatif. Sementara di tengah, di mana arusnya adalah sama, jika kita letakkan kincir, maka dia tidak akan bergerak. Oke. Ini adalah analoginya. Sehingga kalau kita lihat secara 3 dimensi, ya, di titik atas dari sungai tersebut, nilai curl dari arus air adalah sama dengan positif. Semakin ke bawah, semakin ke tengah, dia
nilainya semakin kecil, kemudian semakin ke bawah lagi nilainya adalah menjadi negatif. Ini adalah analogi curl ya untuk sebuah arus air. Nah, di sini kita lihat persamaan Maxwell yang kedua ya untuk curl dari medan medan listrik E sama dengan 0. Mengapa bisa begitu? Karena jika kita evaluasi di sini, contohnya sebuah muatan positif dan muatan negatif, jika kita evaluasi di tiap-tiap titik di sekitar muatan tersebut, karena muatannya itu selalu mengeluarkan field yang seragam, maka jika kita evaluasi di titik manapun dari di sekitar muatan tersebut, kita akan mendapatkan bahwa curl dari E adalah sama dengan 0, karena tidak ada perubahan atau tidak ada perubahan vektor yang menimbulkan sirkulasi atau menimbulkan rotasi dari sebuah dari operasi tersebut, operasi curl tersebut. Sama halnya dengan muatan negatif juga demikian, sehingga jika kita evaluasi curl dari medan listrik akan selalu sama dengan 0. Nah, untuk yang selanjutnya, operasi persamaan Maxwell, curl dari medan magnet adalah sama dengan J. Ini bisa kita lihat di sini untuk sebuah ring atau sebuah wire kabel dengan arus tertentu, dia akan menimbulkan medan listrik, menimbulkan medan magnet di sekitarnya dengan pergerakan yang terlihat pada gambar ini. Dan jika kita evaluasi, kalau dari B di satu titik ini, contohnya di sini, dia akan sama dengan arus yang mengalir pada kabel tersebut. Demikian juga pada titik ini, jika kita evaluasi nilai curl-nya, atau kita hitung nilai curl-nya, kita akan mendapatkan arus pada titik tersebut. Yang dimana di sini adalah positif, dengan sini negatif. Ini relatif terhadap koordinat yang kita tentukan ya. Nah, demikian halnya juga kalau kita melihat pada sebuah kumparan, di mana di situ ada listrik atau arus listrik yang mengalir, kita akan jika kita mengevaluasi curl dari medan magnet, kita akan mendapatkan nilai arus yang mengalir pada kabel atau pada